Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun diawali dengan hujan badal isya tadi, kita masih bisa melanjutkan taklim kita. Sungguh ini luar biasa semangatnya ya, hujan-hujan, dingin-dingin. Lagi yang masih muda-muda kan, Cak Imam Al-Ghazali masih muda, anak masih kecil. Itu godaannya berat itu ya. Yang bujang tak boleh lah, kan belum ada rewang Pak Dedi ya kan. Nah, kalau Pak Bani lah agak anu dikit kan. Yang lah beranak bujucong tak boleh. Yang muda-muda ini luar biasa ya, walaupun hujan masih tetap pengajian. Jadi Bani tak boleh lah. Tak boleh. Ya kalau itu lah Bani. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga kita senantiasa istiqomah mengajinya ini, walaupun dapat tak dapat ya kan, walaupun mungkin cuma hadir baik, ada jadi masalah. Karena tidak ada yang sia-sia. Seringkali saya ulang-ulang, ngaji itu tidak sia-sia. Walaupun ilmu tak dapat, jeruk dapat, ada. Itu luar biasa kan, teh dapat walaupun tertumpah kan. Ya luar biasa. Ada pengampunan dosa, ada peningkatan derajat, dan ada asbab turunnya rahmat Allah untuk kita dengan kita hadir di majelis taklim seperti ini. Yang kedua, salawat dan salam. Nah, bubu baca. Hujan tu bubu Salawat dan salam semoga senantiasa kita bisa senandungkan sebagai wujud mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas fikih, ada sedikit kisah, mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita semua. Jadi ada dua orang yang hobinya traveling, jalan-jalan di kesana kemari ya kan, bisnis juga kan, nyari pelanggan, nyari customer ya. Suatu hari bekalnya lah habis wong dua, bekal habis, dan kebetulan, kalau kata kita sih kebetulan. Jadi kalimat kebetulan itu menurut manusia. Menurut Allah tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Kita ngaji malam hari ini tidak kebetulan. Sudah ditakdirkan Allah. Ya, dan orang yang hadir di masjid, di mushola, di pengajian, itu orang yang mendapatkan undangan VVIP dari Allah. Itu yang dapat undangan. Alhamdulillah ya, tadi acara sukses, semoga kasih datang galo. Kan tidak semua saya undang. Pejabat tidak saya undang. Kan? Coba tak saya undang. Oke, ada yang nanya. Saya orang biasa, ngapa nak undang orang yang tinggi-tinggi besar-besar itu? Oke, beda. Jadi luar biasa ketika kita bisa hadir seperti ini bagian dari rahmat Allah yang luar biasa. Kita berarti mendapatkan undangan khusus dari Allah Subhanahu taala. Nah, dua orang ini tadi jalan, bahannya habis, ya, bekalnya habis. Kebetulan, kalau kata kita kebetulan, ya, datang Pak Siddiq. Tapi tidak ada kebetulan menurut Allah Subhanahu taala. Kedengaran tak hujan? Lanjut Pak. Jadi dalam ilmu Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah sesuai qada dan qadar Allah. Orang mati tidak kebetulan, ajal. Orang nikah itu jodoh, bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan menurut Allah. Oke ya. Nah, dua orang ini masuk ke kampung, para penyembah berhala. Tradisi masyarakat di situ, siapapun yang lewat atau masuk kampung dia, itu harus menyiapkan kurban. Harus menyiapkan kurban untuk patung mereka, untuk Tuhan mereka yang patung yang disembah dulu. Kalau tidak pacak nyembah, tidak pacak mempersiapkan kurban untuk berhala mereka, siap-siap bismillah, siap-siap mati.
Ya. Nah, ada satu dari dua ini, ada yang imannya luar biasa kuat. Dia udah galak. Ya, dia udah galak mempersembahkan kurban untuk berhala. Karena itu termasuk kemusyrikan, kesyirikan. Wa ma uhilla li ghairillah. Binatang yang disembelih untuk selain Allah, dikurbankan untuk selain Allah, maka itu termasuk syirik. Haram dikonsumsi. Dan itu perbuatan yang terlarang. Untuk tumbal, ya. Dan niatnya waktu tumbal tadi nak beri makan jin. Takut dengan jin. Itu salah. Takut dengan masyarakat yang nyembah berhala tadi, takut dibunuh, takut disembelih. Maka dia menyiapkan kurban bukan karena Allah, tapi karena takut hilang nyawa tadi. Tapi beda sekiranya dia ini diganggu oleh makhluk halus, ya, diganggu oleh jin, kesurupan, atau misalnya apalah, gangguan dengan makhluk halus, lantas dia sedekah, nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih kebo untuk misalnya. Tapi niat dia, semoga Allah jauhkan dia dari bala bencana. Itu halal. Jadi beda tipis ya. Kalau kita nyembelih kambing, malahin tanam karena takut dengan jin, syirik. Tapi kalau kita nyembelih kambing, niatnya sedekah, nah dimakan sama-sama, ngundang keluarga, tetangga. Tapi itu sebagai apa? Wasilah, sebagai tawasul dengan amal soleh, supaya dengan dia bersedekah ini, Allah selamatkan dia. Allah jauhkan dia dari gangguan jin dan seluruh makhluk Allah yang jahat-jahat. Itu boleh. Paham bedanya ya? Jadi tidak selalu nyembelih hewan itu salah atau benar, tergantung niat. Kalau niatnya takut dengan jin, salah. Tapi kalau berdoa kepada Allah, wasilahnya melalui sedekah, supaya Allah jaga dia, selamat, aman, ya kan? Jauh dari bala bencana, termasuk dari gangguan jin dan manusia dan makhluk-makhluk jahat lainnya, maka dia menyembelih hewan. Itu halal. Nah, yang pertama ini kuat iman dari dua orang tadi. Kuat imannya, dia tidak tergoda, walaupun nyawa taruhannya dia tetap tidak galak. Karena dia tidak galak, ya, mempersembahkan kurban untuk penduduk desa itu yang menyembah yang menyembah berhala, maka akhirnya dia pun dibunuh, mati. Tapi mati mawa iman. Mati mawa iman. Ya. Yang kedua, jengok kawannya mati, pai lemak cari selamat, cari aman, ya kan? Akhirnya karena tidak kati apa-apa, kuda tidak kati, ya kan? Kambing pun tak kati, ya, akhirnya dia tangkap lalat. Lalat ditangkapnya. Inilah ujinya yang pacakku persembahkan untuk Tuhan kalian, berhala yang kalian sembah. Aku tidak pacak nak berkorban yang lain, cuma pacak merik sekok lalat inilah. Tapi niat dia untuk kurban bagi berhala yang disembah oleh orang itu, maka itu salah. Jadi beda tipis ya. Akhirnya dia pun selamat. Tetapi begitu keluar dari gerbang dusun itu, dari kampung itu, dari batas dusun itu, dia dicetok ular padang pasir. Tahu deh ular padang pasir itu buntutnya bersuara, ini kan? Dan buntutnya dongok, ada runcing. Dan itu tanda ular berbisa. Ya kan? Buntutnya tegak, ya. Dan digigit langsung mati. Saking, ya, akasnya itu bisu ular itu. Ya. Nah, maka dari kisah ini kata ulama, ada orang yang masuk surga karena lalat, ada yang masuk neraka karena lalat. Jadi hati-hati. Jadi bukan perkara kecilnya yang dikorbankan, tapi itu bentuk kesyirikan. Walaupun kecil bahaya. Nah, maka kita harus bisa membedakan benar salah, ya, supaya tidak jatuh kepada kesalahan, ya, dan supaya semangat melakukan kebaikan, kesolehan. Jadi kecil perkara itu, masalah lalat. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil. Kalau itu terkait dengan masalah kesyirikan, kecil pecahnya tapi besar dosa, ya. Tapi juga sebaliknya gawe-gawe kecil tapi niatnya baik, insyaallah itu jadi amal ibadah.
jadi amal ibadah. Maka kata ulama itu betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat yang baik. Tapi sebaliknya betapa banyak amal yang hebat, yang luar biasa itu tidak kati nilai, ataupun kalaupun ada nilainya kecil karena salah niat. Niat harus benar, niat harus lurus, supaya sekecil apapun amal kita paling besar. Juga hati-hati jangan salah niat. Berhajilah berkali-kali, tiap tahun pergi haji. Ya, tapi kalau salah niat, maka itu tidak kati nilai hajinya tadi. Jadi penting ya niat. Baik, kita bahas fikih kita. Terakhir tentang syarat tayamum ya. Minggu tadi kalau tidak salah. Kita bahas fardu tayamum. Fardu tayamum. Faslun furudut tayammum khamsah. Pasal tentang rukun tayamum atau fardu tayamum atau hal-hal yang wajib ketika kita melaksanakan tayamum. Masih ingat tayamum itu apa? Tayamum itu pengganti dari wudu atau mandi wajib ketika tidak ada air sama sekali, atau air dikit tapi tidak cukup untuk wudu, hanya cukup untuk makan minum gitu, atau untuk beri hewan peliharaan kita minum, hanya cukup itu. Atau air banyak ya, tapi kita sakit yang tidak boleh terkena air, maka itu boleh tayamum. 3 sebab itu kita boleh tayamum. Jadi sakitnya itu parah, kalau kena air bakal jadi meroyek kalau misalnya luka. Maka kalau kena jerawat, kena besol lah, itu belum boleh tayamum ya. Masa kena jerawat lah tayamum, belum apa-apa sakitnya itu, belum parah ya. Oke, ada 5 rukun tayamum ya, fardu tayamum atau rukun tayamum. 1, al-awwal naqlut turab, memindahkan debu ya, dari tanah ke anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Harus mindahkan debu ya. Yang kedua an-niyatu, niat. Nah, niat tayamum sudah hafal? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu baru lapas niat. Niat yang sesungguhnya kapan? Ketika mengusapkan debu, menyapukan debu ke muka ya. Jadi sambil mengusapkan debu ke muka, dalam hati kita masang niat. Boleh pakai bahasa Arab tadi, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala, atau bahasa kita, aku niat tayamum ya supaya bisa salat wajib karena Allah ya. Nah, itu niat. Niat itu penting, wajib. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, tapi niat itu yang asli dalam hati. Kalau yang lafaz di lisan, di lidah itu belum niat, baru lafaz niat, baru ucapan niat, dan itu belum niat. Seluruh niat itu dalam hati. Yang usolli, nawaitu, dan segala versinya itu sunnah hukumnya. Dan itu baru lafaz niat, belum niat. Jelas ya? Oke. Yang ketiga, ats-tsalitsu mashul wajhi, menyapu muka. Nyapu muka, ngusap muka dengan debu yang tadi dari ditepakkan ke tanah. Bukan nyapu pakai sikat atau pakai sapu lidi, bukan ya. Pakai tangan kita ditepakkan ke tanah, ke debu, tipiskan debunya, jangan merengkam debu diamur gerai, bukan ya. Bukan berbedak dengan debu tayamum itu Pak Mani ya. Orang sembahyang. Jadi mengusapkan debu tadi ke wajah. Ar-rabi'u mashul yadain. Yang keempat, rukun atau fardu dari tayamum itu adalah menyapukan debu tadi ke kedua tangan sampai siku. Itu kalau Syafi'i sampai siku. Tapi ada mazhab lain ya, itu hanya sampai pergelangan tangan. Jadi ada 2 versi. Ya, ada yang sampai siku, ada yang hanya, ada simpelnya nih. Tapi Syafi'i sampai ke siku. Diikutkan dengan wudu batasnya. Ilal mirfaqain, sampai ke siku. Yang kelima, yang terakhir, al-khamis at-tartib bainal hatain, tertib atau berurutan antara 2 usapan, 2 sapuan tadi. Kan dulu kan muka, baru tangan. Kalau tangan dulu baru muka, sah tak? Tidak sah. Karena terbalik, tidak tertib, tidak urut.
Nah, mak mana kalau ngusap tangan kiri dulu baru kanan? Kan kanan seharusnya, tapi dia kiri. Waktu tayamum atau sama dengan wudu sama juga. Wudu. Ya, dia tangan kanan kiri dulu dibasuhnya. Baru tangan kanan. Kira-kira sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena tidak berurutan dari muka ke tangan. Dari segi itu iya. Terus dari segi kan seharusnya kanan dulu baru kiri. Ngapa kiri dulu baru kanan? Boleh? Sah tapi makruh. Karena sunnahnya kanan kan? Ya, sunnahnya kanan. Rasul itu senang yang kanan-kanan. Sebelah kanan dulu. Ya, kalau memulai sesuatu. Tapi ketika mengakhiri atau melepas, maka kiri dulu baru kanan. Jadi kalau orang tayamumnya ngusap yang kanan dulu, kiri dulu. Ya. Baru nanti dari kanan. Atau wudu, tangan kiri dulu besok. 3 kali baru kanan. Sah wudunya tapi makruh. Tidak sopan, tidak sesuai adab, tidak urut, ya. Sah, ya, tapi makruh. Cuma kalau nulukkan tangan baru muka tak sah. Karena tidak tertib. Jelas? Fadhal Ustaz. Oh, sika. Jadi ingat rukun tayamum 1 memindahkan debu. Mindahkan debu itu ya, tangan kita artinya. Kita tepakkan ke tanah. Pluk. Nah, pindahkan ke muka sambil masang niat muka tadi kan. Terus tepakkan lagi, tapi jangan di tempat yang sama, beda, geser dikit. Ya, usapkan ke tangan. Gampang kan tayamum itu? Jelas? Oke, pertama kita tayamum. Jadi kalau nak pakai adab ini anda mulai dari auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lapas niat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Itu kalau kita pakai dari awalnya ya. Ta'awuz dulu, basmalah, baru lapas niat. Nah ingat, itu lapas niat, belum niat. Tapi sunnah baca lapas niat. Nawaitu usul itu sunnah hukumnya. Oke, sudah, langsung tepakkan tangan kita, ya, tepukkan tangan kita ke debu. Tapi harus berbeda ya antara tepukan pertama dengan kedua. Oke, tepakkan dulu. Sudah selesai, angkat. Nah, kemungkinan tangan kita mungkin terlalu banyak debunya, tipiskan. Boleh dembus, cuma man ngembus kaki balik gerai. Ya kan? Semur kan? Boleh, tapi boleh. Boleh gini. Boleh gini. Yang penting nipis ke debu. Ya, cuma jangan demus. Ya, atau apalagi ngisap. Ya. Intinya ditipiskan. Boleh seperti ini, boleh gini. Tahu demus tadi ya. Cuma tidak direkomendasikan dengan ngembus itu. Semur kemana mana ke? Boleh embusannya kuat ya kan? Embusan Superman, melanting mobil. Pernah nonton film juga Nah, sudah. Tepakkan debu, tipiskan. Atau begini. Intinya jangan banyak debunya. Langsung usapkan ke rai. Rai itu muka. Muka itu sama baik. Nah, usapkan sekali saja. Jangan boji, bebedak itu namanya. Ya. Cukup sekali. Tapi usahakan agak rata. Sudah? Nah, sewaktu mengusapkan debu ke muka tadi, itu masang niat dalam hati. Nah, itu yang niat yang wajib. Bukan yang nawa itu di pangkal tadi. Itu sunnah. Bagus dibaca. Tapi belum cukup. Nah, waktu mengusapkan debu tadi ke muka, disitulah masang niat. Boleh pakai nawa itu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Pakai bahasa Arabnya boleh. Atau kita terjemah pakai bahasa Indonesia. Aku niat tayammum supaya bisa sholat karena Allah, wajib karena Allah. Nak sini nih, jelas? Terlibat. Jelas itu yang pertama ya? Oke, sudah. Yang kedua, tepakkan di sisi yang berbeda. Jangan sama di sini lagi, tidak boleh diulang. Karena debu yang sudah kita tepukkan ke tangan kita itu sudah jadi mustakmal, terpakai.
Jadi debu mustakmal, kalau air itu air mustakmal tidak sah dipakai wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, memang baru mulai juga gitu. Ya. Tepakkan ke debu. Tipiskan lagi. Ini atau gini. Usapkan ke tangan. Ya. Mulai dari ujung jari. Belakang ya. Terus sampai ke siku. Gitu pakai sampai ke siku karena sapi sampai ke siku. Terus, nah, jangan ke sini. Kaki dulu ke sini. Ke jempol tangan dulu. Ngapu tidak boleh ke sini. Kaki debu yang di sini kan digunakan untuk yang kiri. Kalau lah kita usap, mustakmal nih debunya. Karena dia mustakmal, tidak sah kalau diusapkan ke kiri. Tidak sah tayamumnya. Tidak sah tayamum berarti tidak boleh dipakai salat. Jelas ya? Jadi untuk tangan dari sini dulu, ya, terus ke depan, ke sini, oke, ke jempol tangan. Nanti yang kanan ngusap tangan kiri dari belakang juga. Terus sekali dapat. Nah, untuk yang terakhir boleh lah. Ya, kalau yang terakhir karena terakhir kan, boleh gini, diginikan. Termasuk juga wudu sebenarnya diginikan, biar sela-selanya juga kena air kalau wudu. Kalau tayamum biar sela-sela jari ini juga terkena debu. Sudah selesai. Cuma itu, baca doa, doain doa sudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Oke, itu selesai tayamumnya. Nah, tayamum itu lah bani dengan tubuhan kacau tuh. Oh, gara-gara tayamum. Pesawat dah kasih lembu ini. Oh. Iya. Iya, yang di mobil-mobil tadi. Ya, Ada lembu itu. kalau pendapat mazhab Syafi'i memang harus ke tanah. Harus pakai debu. Nah, cuma ada pendapat lain dan ini banyak diikuti ulama kontemporer, ulama yang sekarang. Karena diyakini setiap tempat pasti ada debu. Sebagaimana badan kita nak bersih ngasaki pasti ada daki. Ya kan itu kan? Jadi setiap tempat pasti ada debu. HP gitu yakin tak ada debu? Ya, HP. Bahkan HP itu yang paling banyak kumannya. Tidak pernah dicuci. Siapa yang pernah masuk ke mesin cuci HP-nya? Cuci beri ya kan sunlight. Beri rinso. Ini kena ada juga dalam mesin cuci. Lupa itu. Ya kan? Jadi diyakini oleh ulama itu bahwa setiap tempat pasti ada debu. Makanya ada ulama yang membolehkan. Ya, tayamum di pesawat, di mobil, ya kan? Di tembok ya, boleh. Cuma sebagusnya selagi masih ada tanah, langsung ke tanah. Ya, gitu. Seandainya yang tadi terlanjur ada yang kiri tadi itu terlanjur tuh ini pulang lagi ya, pulang Ya, yang sebelah tadi be. Ini ya, kanan ya. Nah, terlanjur main ini. Maka berarti tangan ini nepak lagi. Karena kan yang kali ini tidak sah dipakai. Karena sudah mustakmal kan? Maka tepakkan lagi tanah, tipiskan, ya baru usapkan tiang. Itu seandainya terjadi. Yang lain yang baru dulu kan? Iya, benar. Jangan tempat lama. Masih nyari lagi. Harus tempat yang baru. Jelas, ada lagi? Kali pun langsung sekali. Sekali baik, sekali. Jadi beda dengan wuduk tayamum ya. Kalau wuduk kan sunahnya 3 kali. Setiap anggota wuduk. Untuk tayamum cukup sekali. Cukup sekali. Jangan kaki sama ucap wuduk, kumur-kumur pakai debu kan? ini sama. Bisa. Kalau sekarang itu kan mustahil lah gitu melakukan apa namanya tayamum kan, karena di mana-mana sekarang itu banyak musola, kios-kios dulu banyak musola. Nah, tapi cak mana kalau kita di pesawat itu pengen sholatnya tepat waktu. Nah, jadi aksesnya tayamum di pesawat. Jadi pesawat itulah yang itu tidak bisa kan untuk
mampir kalau cak mobil kan. Kiri ya. Nah, kalau di pesawat. Campak kiri. Nah, Sampai tujuan. Iya, makanya tadi sudah saya bilang ya kan, jadi sebagian ulama kontemporer membolehkan. Ya, tapi kalau ulama zaman dulu yang lama itu pokoknya harus ketananian, harus kedebunian karena memang zaman dulu kan belum ada pesawat. ya. Ya kan? Kendaraan paling hebat zaman Nabi, zaman ulama-ulama salaf dulu ya paling hebat ya unta tu lah. Kalau unta kan jalan di darat, pacak berhenti. Tidak ada nempak di punggung unta tu Robi. Dah pernah. Ya, tetap langsung ke debu ke tanah karena situasional. Nah, jadi pendapat yang membolehkan tayamum dengan di pesawat, di mobil itu pendapat kontemporer. Ya, yakin pakai, tak yakin ya tidak usah pakai. Jadi ini balik ke keyakinan masing-masing, percaya ijtihad ulama yang mana, ya fatwa yang mana. Jadi bagi yang meyakini sah, boleh, karena tadi alasannya po setiap tempat pasti ada debu. Coba. Itu yang rekod. Terus perhatian juga untuk tayamum itu hanya bisa untuk satu sholat wajib. Ya. Misalnya kita tayamum waktu zuhur nih. Belum batal kebetulan itu kita bedak kentut, tidak buang angin, tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, ya kan? Atau tidak bersentuhan dengan istri yang membatalkan wudu kalau wudu ya. Nah, nanti sholat asar tidak batal kita tadi kan? Tidak boleh. Tayamum zuhur tadi dipakai untuk sholat asar. Karena untuk satu kali tayamum hanya boleh untuk satu sholat fardu. Tapi kalau ditambah sholat sunnah sebanyaknya. Jadi satu sholat fardu sekali tayamum itu dan bebas sholat sunnah sebanyak apapun selama tidak batal. Jelas? Jadi untuk sholat wajib hanya satu dengan satu kali tayamum. Tetapi untuk sholat sunnah boleh. Atau satu wajib sisanya sunnah. Boleh dengan sekali tayamum tadi. Atau tayamum kita untuk ngaji. Karena kebetulan tidak ada air, ya kan? Kita nak ngaji, ya. Maka boleh pengganti wudu nak ngaji tadi pakai tayamum. Atau sudah tayamum untuk sholat zuhur tadi. Sudah sholat sunnah sudah. Nak ngaji juga, ya tayamum tadi masih boleh dipakai. Bukan berarti sudah sholat wajib, terus nanti nak ngaji tayamum lagi enggak. Jadi intinya satu ibadah wajib sekali tayamum itu dan boleh digabung dengan banyak ibadah sunnah, sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lain. Jelas? Jamak tadi tidak bisa di jamak. Ya. Di jamak itu dalam kondisi musafir. Ya. Yang mana? Tadi yang tayamum. Oh, tayamum. Jamak bisa. Ya. Apa artinya begini, biar saya ulang ya. Jadi sekali tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Terus kan belum batal nih wudhu kita. Tayamum kita tadi kan. Mau sholat sunnah, buat dia masih sah dengan satu tayamum tadi. Atau misalnya nak sholat hajat sudah itu, boleh. Istihoro sudah itu, boleh. Sholat sunnah tasbih, boleh. Ya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau dipakai untuk dua sholat fardu, ya karena alasan belum batal, itu tidak sah. Jadi, misalnya sholat zuhur tadi tayamum, sholat asar nanti tayamum lagi, sholat maghrib nanti tayamum lagi. Dan patut diperhatikan juga, tayamum itu tidak boleh nulu-nulu. Artinya setengah jam sebelum waktu sholat sudah tayamum duluan, tidak boleh. Karena dia kan sifatnya darurat. Darurat itu cuma sesekali ketika saro nak pakai wudu. Dalam kondisi normal sulit, maka dia harus nunggu masuk waktu baru boleh tayamum. Jangan sebelum azan lah tayamum. Ya, harus sudah yakin masuk waktu, sudah selesai azan baru tayamum. Begitu. Apa lagi? Itu semua nggak bisa kan ya? Mhm. Itu dalam pesawat itu buat dua kali sholat yang jamak nih, bisa berarti. Iya, karena dua sholat fardu. Jadi tayamumnya dua kali.
Oke, ada lagi? Malam ini gantengnya nih. Kita lanjut, terakhir. Sudah itu kita tanya jawab. Batalnya tayamum. Ya, batalnya tayamum. Faslun mubtilatut tayammum thalathah. Pasal yang membatalkan tayamum ada 3. 1 ma abtalal wudu. Seluruh yang membatalkan wudu. Buang angin, buang air besar kecil, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, ya, secara langsung kulit ketemu kulit, ya, maka semua itu membatalkan wudu. Berarti segala yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Jelas ya? Seluruh yang membatalkan wudu. Yang kedua murtad. Minggu tadi kita bahas murtad itu apa baik ya? Dari segi ucapan, dari segi i'tiqad dalam hati baik, dan dari segi perbuatan. Murtad dapat membatalkan tayamum, dan bukan cuma membatalkan tayamum, seluruh amalan kita hilang ketika murtad. Ya, jadi bukan gampang-gampang murtad itu, balik nol dia kalau masuk Islam lagi. Misalnya dia inilah umur 60 tahun. Ya, amalnya banyak, hajinya rutin, umrohnya rajin, sedekahnya ya rajin juga, banyak. Tetapi tiba-tiba dia murtad. Maka dengan dia murtad habito amalu, seluruh amalnya habis. Nah, misalnya udah murtad tadi, taubat, masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam lagi, itu balik nol. Amal dia sekian puluh tahun itu habis, hilang, sia-sia, balik nol. Nah, lemah, enggak lah modal itu. Itu bahayanya murtad. Ya. Dan selama dia murtad, wajib mengkodok ibadah yang dia tinggalkan selama dia murtad. Kalau murtad setahun, berarti tinggal sembahyang setahun. Masuk Islam lagi, maka salat setahun tadi kodok. Puasa setahun tadi tinggal, laksanakan. Setahun tadi tidak bayar zakat, wajib dia bayar zakat. Jadi seluruh kewajiban yang ditinggalkan harus dia kodok. Ya. Dan murtad itu, yang ini yang paling ringan ya, tapi langsung murtad. Paling ringan maksud saya, begitu gampangnya orang murtad. Baru niat nak murtad, otomatis murtad. Nah, itu yang paling bahaya. Baru niat, pecahnya lemak jadi orang agama ini. Baru ngomong itu murtad saat itu juga. Maka jangan masuk di hati, jangan sampai masuk di dalam kamus hidup kita niat pengen nak pindah agama itu. Ya. Saat itu dia berniat, saat itu dia terpikir, walaupun baru rencana, murtad saat itu juga. Hati-hati kan? Yang ketiga, wa tawahumul ma in tayammama li faqdi. Nyari air dulu. Ya. Menduga, ini tentang batal tadi ya. Jadi yang pertama tadi membatalkan tayamum, segala yang membatalkan wudu. Yang kedua karena murtad. Orang murtad wudunya batal. Wudunya batal, tayamumnya batal. Bahkan bukan cuma tayamum yang batal, Bang ya. Seluruh amalnya batal kalau murtad. Itu balik nol lagi, masuk Islam lagi, syahadat lagi, dan itu ulang lagi dari awal, balik kelas 1 lagi. Kalau budak itu balik TK lagi, ulang. Nah, itu bahayanya murtad. Dan yang membatalkan tayamum berikutnya yang ketiga adalah menduga ada air. Jika tayamumnya karena tidak ada air, baru menduga pecah bakal ada banyu nih. Ya, tapi dia sudah tayamum, maka tayamum batal saat itu. Dan sebelum tayamum, khusus bagi yang tayamum karena tidak ada air, itu tidak boleh langsung tayamum, harus nyari dulu. Ya, 40 langkah ke setiap sudut. Ya, nyari dulu sebanyak 40 langkah lebih kurang, depan, belakang, kiri, kanan, artinya dalam jalan berapa meter itu. Nyari dulu, jangan pas tengok kata air langsung tayamum. Tidak ada ikhtiar. Harus ada apa? Harus ada upaya. Misal rumah kita air kering, sumur kering, pam tak hidup, tidak boleh langsung tayamum, upaya dulu. Misalnya telepon pam, minta antari air, ternyata ditolak, kami tidak melayani pesanan air tinggi, jarang pam. Ya, minjam, minta dengan tetangga. Misalnya sumur tetangga gitu airnya tidak kering, sama kering, tidak acan nak saling minta. Masih banyak airnya, minta. Itu termasuk ikhtiar kan? Ketika minta, bahkan kita nak beli, tetangga tadi termasuk pelit.
Pokoknya aku tak jual, aku saru juga jadi kan. Nah, itu dalam dewe. Padahal kawan saru, kita saru sama sari juga kan. Nah, berbagi. Nah, ini dah. Nah, mungkin lah bisa akal gitu nak meli dak kati, ya kan? Nak berasa tak pacak dirasani. Sudah, saat itu sudah ada ikhtiar kita boleh tayamum. Kalau tayamumnya karena tidak ada air tadi. Tapi kalau karena sakit, walaupun baju banyak, tetap boleh tayamum. Karena sakit. Tapi sakit juga bukan seluruh penyakit. Sakit yang hanya berhubungan dengan kalau kita wudu maka penyakit bakal parah. Tambah parah. Jadi bukan penyakit-penyakit ringan, ya. Baik, habis tentang yang membatalkan wudu ada 3. Hafal kan ini? 1 yang membatalkan tayamum, wudu lagi disebut ya. Yang membatalkan tayamum, bawaan dingin ini, jadi galak salah-salah cakap. Pikiran tu ada di rumah hari hujan. Ngapa nyebut Bani tu? Kamu tidak lagi ya? Kamu tuh ganti kan malam ini. Lah pensiun dah. Bisa lah malam ini. Kamu lah tak kano, abangnya kayak kucing masuk. Jadi ngapal ini, diingat selamanya. Ya, 1 yang batalkan tayamum, segala yang batalkan wudu. Buang air, buang angin, ya kan, dan sebagainya. 2 murtad, batalkan tayamum, dan seluruh amalnya batal kalau murtad. Balik 0 lagi. Yang ketiga, menduga ada air kalau tayamumnya karena tidak ada air. Nah, 3 itu batalkan wudu. Batalkan tayamum, wudu lagi. Batalkan tayamum. Baik. Silakan, ada pertanyaan. Agak berat mata tadi hujan. Ada pertanyaan atau cukup? Allah. Ada? Kak, tolong kasih Kak. Ini ada pakai mic tadi. Ini pertanyaan menyimpang dari yang kita bahas Tad. Apa? Nah, seandainya ini kita imam entah itu di masjid atau di musola. Nah, itu kalau kita zikir itu pada saat zikir itu astaghfirullah atau nastaghfirullah. Ya. Nah, karena ada jamaah itu begitu kita astaghfirullah dia langsung keluar. Dan saya tanya, katanya doa untuk sendiri imamnya. Iya. Ya demikian Pak. Istighfar itu doa atau bukan? Zikir. Istighfar itu doa atau bukan? Bukan. Istighfar itu i'tiraf, pengakuan diri. Nah, jadi orang salah paham. Yang dilarang Nabi itu dan dianggap pengkhianat adalah doa. Kalau imam ngajak orang banyak tapi doa dewean. Jadi kita ini kadang-kadang belum tahu tapi cak-cak tahu. Diskusikan dulu, tanya dulu. Jangan langsung buru-buru keluar. Belum tentu kita itu benar. Ya. Jadi harap pahami dulu. Istighfar itu doa atau bukan? Bukan doa. Istighfar itu i'tiraf, pengakuan diri. Kita salah, kita banyak dosa, ya kan? Yang namanya pengakuan itu tidak baca ngajak orang. Ngajak uang berarti menjerumuskan orang ke kesalahan yang kita lakukan. Jadi yang namanya kesalahan tanggung masing-masing. Sadari masing, akui masing.
Jadi yang menyalahkan itu silakan baca kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillati. Al-Fiqhul Islam wa Adillati. Jangan cuma cukup artinya baik. Buka kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu karya Syekh Wahba Zuhaili. Baca dak kitab itu 10 jilid kitab. Ya. Jadi saya kadang-kadang nak marah juga wong muda-muda nyala itu. Baca kitab minimal takon kan bedanya dulu. Ngapa orang pakai astagfirullah? Ngapa bukan astagfirullah? Ini bukan hanya sekedar persoalan bahasa Arab. Ya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah itu Syekh Wahba Zuhaili ketika menguraikan masalah doa kunut, di doa kunut itu kan ada istighfar. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar itu. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapa saya berkesimpulan itu bukan doa? Karena doa kunut ada dua macam. Di bagian awal itu doa, maka dikuatkan untuk diaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Oleh imam sampai di situ dikuatkan. Apa tujuannya? Untuk diaminkan karena dia doa. Karena dia doa. Dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis, sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bagian dari pujian kepada Allah dan istighfar tadi i'tiraf. Pengakuan kita hamba yang banyak salah, banyak dosa. Disirkan kan? Silakan buka dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ngapa disirkan? Karena tidak sunnah diaminkan. Karena dia bukan doa. Nah, jadi menempatkan istighfar sebagai bagian dari doa itu sudah salah. Sudah salah. Ya, salah kamar. Istighfar bukan doa. Pengakuan, i'tiraf atau zikir lah. Ya, walaupun ada zikir yang merangkap doa, tapi ada yang murni zikir kan begitu. Ada yang merangkap zikir langsung doa, ada yang hanya zikir saja, ada yang hanya doa saja, kan gitu. Jadi jangan dipukul rata. Nah, dalam kitab itu Al-Fiqhul Islam wa Adillah itu karya Syekh Wahba Zuhaili, beliau menerangkan dalam catatan kaki ketika membahas doa kunut pas pada kalimat wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau, menurut ulama tidak baik, tidak bagus. Nah, yang ngomong ulama. Ya. Ketika kalimat istighfar itu digunakan dalam bentuk jamak, itu tidak bagus kata beliau. Nah, sayangnya penjelasan beliau tidak detail. Ngapa tidak bagus itu? Tapi kan kita percaya dengan omongan ulama. Ketika menurut ulama ini jelek, ya jelek. Kalau kata mereka bagus, berarti bagus. Kita yakin dengan guru kan gitu. Nah, beliau mengatakan, mengutip kaul ulama, jelek, tak bagus. Istighfar itu pakai bentuk jamak. Nah, saya berupaya memahami kaul beliau itu. Mikir sana sini ama, di manalah salahnya? Nah, saya sampai pada kesimpulan. Ya. Cuma saya belum sempat tahqiq ke guru saya, benar apa tidak pendapat saya itu tentang larangan nastaghfiruka itu. Saya mikirin begini, karena istighfar itu i'tiraf. Yang namanya i'tiraf itu pengakuan diri bahwa kita salah banyak dosa. Masa kita ngajak wong bahwa itu salah gitu? Ngajak wong, aku salah, kau salah. Kan belum tentu. Dari situ kurang etisnya itu. Salah kita tanggung dewe. Kan kadang ada wong, awak dia yang salah, nunjuk wong. Nah, kita tidak ingin menjadi pribadi yang seperti itu. Salah kita tanggung dewe, akui dewe, sadari dewe. Jangan ngajak-ngajak wong. Demi menyelamatkan diri tadi kan ngajak wong. Saya memahami dalam konteks itu, ulama memahami kurang bagus. Dan kita dengar dari guru-guru gitu. Misalnya saya dapat wirid dari Habib Umar. Dan itu ada videonya, audionya. Beliau baca istighfar astagfirullah. Gitu. Dan istighfar itu tidak bisa diwakili. Ya, baca kita minta ampun, minta wakili. Ya. Coba wakili aku minta ampun dengan Allah. Taubat dengan Allah. Boleh diwakili. Kan itu gawe masing-masing. Salat baca diwakil ke? Dah baca. Ada erung ke be? Ya, karong ke be? Nitip salam dengan Tuhan. Misalnya dia ngomong model itu. Dah baca, soalnya tidak bisa diwakili.
Walaupun ada ibadah lain yang boleh diwakili. Misalnya membayar zakat boleh diwakili. Akad nikah boleh tidak diwakili? Boleh. Wali mewakilkan kepada orang lain boleh. Tapi ada serah terima dulu. Nah, sang suami misalnya mewakilkan, cuma jangan jawab dionya. Ya. Harus sebagai wakil. Saya sebagai wakil dari si Anu menerima pernikahan ini misalnya. Jangan saya terima nikahnya, berarti dia yang nikah, bukan mewakili itu tuh. Kena. Jadi ada ibadah yang bisa diwakili, ada yang tidak. Nah, istighfar, sholat itu tidak bisa diwakili. Ngaku deh, masalah kan ya itu. Jelas ya? Nah, kalau doa jelas, Nabi ngomong, ketika kita menjadi pemimpin doa, lantas tidak mengajak uang lain, itu faqad khonahum. Itu imam pengkhianat. Baca doa pengkhianat. Ya, ngajak uang doa sama-sama tapi untuk diri dewe. Ya Allah kayo kelaku, ya Allah pinter kelaku. Itu tidak sunnah diaminkan. Tapi tidak ada ajaran belari. Ya, tidak ada ajaran belari. Itu terlalu tinggi. Ya, kurang etis sudah. Diskusi. Maka saya selalu nyampaikan di murid-murid, dari dulu saya ngajar di pondok, saya sering sampaikan, ketika ada amalan yang berbeda dari yang kita pelajari, jangan buru-buru salahkan. Tanya dulu. Kan? Tanya dulu. Dan kalau yang ditanya tadi tidak baca jawab, jangan langsung ambil kesimpulan. Dia orang awam, mana baca jawab? Tanya tuh kiai. Ya. Kadang-kadang kita ini nanya orang awam, dia tidak baca jawab, salah kau berarti ya. Ya orang awam wajar tidak tahu jawaban. Itu bukan patokan kebenaran kan? Kiai belum tentu baca jawab. Kan tidak seluruh ulama tahu hukumnya. Tahu penjelasannya. Masing-masing orang tuh beda makomnya, beda kitab yang dibaca. Ya, ataupun kitab sama, pemahaman belum tentu sama. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ikut dengan Syekh Wahbah Zuhaili, saya lebih yakin karena ada di kitab. Cuma aku tidak akan nyalakan yang nak pakai astagfirullah, silakan. Nah, kira-kira lebih bijak mana daripada langsung berlari tadi. Jadi aku pribadi pakai astagfirullahalazim. Terang-terangan saya katakan. Saya yakin itu karena aku nemukan bacanya di kitab. Dan mungkin aku baca kitab, amalan aku berbeda dengan kitab yang aku baca. Ya kan? Itu amanah ilmiah seperti itu. Tetapi aku menghormati, kita menghormati yang pakai versi lain. Mana lebih bijak? Kita pakai yang kita yakini dan menghormati pakaian orang lain daripada langsung berlari. Tak bijak. Cak dia dewe yang benar. Terkadang tidak hanya satu kebenarannya, bisa jadi seluruhnya benar. Cak kita nak ke rumah Pak Edi ini, ada yang dari sana, ya kan? Ada yang dari sana, ada yang mungkin turun dari langit Cak Pak Bani kan? Dari atas, macam-macam. Yang penting tujuan kita ke sini. Ya, begitu. Jadi jangan pakai kacamata apa tuh? Ada orang yang punya pandangan ini. Setiap hewan berkaki 4 pasti kebo misalnya. Itu pejak benar tapi salah. Ada kan yang logikanya cacat seperti itu. Setiap berkaki 4 pasti kebo. Padahal banyak kaki 4. Kucing berkaki 4. Babi lagi kaki 4. Babi. Ya, jadi tidak bisa memponis kebenaran itu cuma sikok modelnya itu. Jelas ya? Ya. Kalau kita menghormati kok. Cuma tolong jangan nak nyalai. Kita ada dasar. Ada pengalaman. Saya ini leman bebantan kan wong ini. Dari dulu, dari sekolah, dari di pondok dulu, malahan kami dulu gabungan 3 kelas. Jadi rombongan Kak Suhar itu kakak kelas saya nomor 1. Ya. Terus rombongan Ustadz Ayat itu rombongan angkatan kedua. Saya angkatan ketiga. Jadi taruhlah yang paling kecil, ya kan? Yang paling buyat boleh dibilang seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika berdebat di pondok, masalah irob, masalah tasrif, kadang-kadang mereka kalah. Nah, orang kalah ini kadang-kadang kan ngomongnya basi, kau ini nak menang baik. Ujungku aku tidak baca tidak menang. Alasan saya lebih kuat. Hujah saya lebih kuat. Dibuktikan dengan tasrif, dengan irob. Dan ternyata pas nanti kami berdebat, itu nanti kiai nengai.
Dan kiai akan memilih pendapat yang terbenar, yang paling benar dari pendapat kami yang ada. Dan ternyata alhamdulillah pendapat saya dipilih kiai. Ini yang benar kiai. Tambah kita kan semangat belajar, bukan sombong ya, jadi semangat belajar. Nah, kadang-kadang kakak tingkat tuh karena merasa adik tingkat bener, dia malu kan. Ngatoi kita nih, oh ini nak menang baik gitu. Aduh, saya masih ingat itu orangnya dan ucapannya sampai hari ini. Dan jadi masalah. Ini biasa berdebat itu. Di Palembang kuliah. Saya didebati dosen. Entah dia nguji atau memang pendapat dia yang sesungguhnya, tapi bukan dosen YN ya, dosen umum. Dosen di perguruan tinggi lain. Nah, dia ngomong, Ustadz tuh karena dia sering jadi jamaah saya walaupun mahasiswa tapi sering jadi imam, jadi khotib ya kan. Dia dosen tapi di masjid itu tidak pernah jadi imam, jadi khotib. Ya. Nah, jadi dia menyimak. Ustadz itu kalau berdoa ngapulah katanya. Nak pakai Allahumma itulah. Padahal di Al-Qur'an itu tidak ada doa yang pakai Allahumma. Seluruhnya pakai Rabbana. Ya. Kocaknya benar kan? Tapi disisip, ternyata tidak seluruhnya. Ada 2 ayat. Ada 2 doa di Al-Quran yang pakai Allahumma. Di antaranya doa Nabi Isa. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idaw li awwalina wa akhirina. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit, kata Nabi Isa. Itu ada doa. Jadi dia terlalu pede bilang tidak ada doa Allahumma di Al-Quran. Ternyata ada. Terus dia juga bilang, ya waktu itu saya kondangan bareng beliau, acara marhaba. Ya, jadi sering diskusi atau debat lah kami itu biasa, bantahan tuh kan. Ngapa Ustaz makan ikan katanya kan? Jadi walaupun saya mahasiswa dipanggil Ustaz juga waktu itu ya. Ngapa Ustaz makan ikan? Ya kan? Ngapa Pak? Oh, ikan itu kan bangkai kata, dan bangkai haram. Apa pengertian bangkai kata dia? Oh, bangkai itu saya jelaskan. Lurus baik aku tidak tahu kalau dia nyala ya aku kan. Oh, bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Nah, itulah bangkai. Nah, itulah ikan. Ada yang nyembelih ikan kata. Berarti ikan bangkai. Kalau bangkai berarti haram dimakan. Saya jawab, Pak, ada hadis. Apa hadisnya? Kebetulan hadisnya saya hafal. Iya kan? Makanya kadang-kadang orang jengkel itu, kita ada dalil. Apa kata saya? Di dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis. Ketika Rasul ditanya tentang hukum wudhu menggunakan air laut, Rasul bersabda, dan sabda Nabi itu bukan cuma menjawab pertanyaan. Jadi ini kebiasaan Nabi ya. Ketika ditanyakan A, jawaban Nabi itu bisa sampai Z. Tapi singkat. Bayangkan, Nabi ditanya wudhu menggunakan air laut. Sah tidak? Kan karena airnya asin. Tapi Nabi jawab bukan cuma tentang sah, tapi ada hukum lain juga. Apa jawaban Nabi? Fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahasanya ringkas, tapi maknanya dalam, luas. Kenapa lo? Air laut itu suci dan halal bangkai ikannya. 2 hukum langsung dijawab Nabi. Yang ditanya cuma wudu, tapi jawab Nabi 2. Air laut itu suci berarti boleh dipakai toharo, wudu, mandi wajib dan sebagainya. Karena dia suci. Ya, terus wal hillu maitatuhu, halal bangkai ikannya. Berarti ikan walaupun tak disembelih halal, walaupun lah mati halal, walaupun lah busuk halal. Saya jawab dengan hadis itu. Masih ngeles. Apa ngeles? Hadis kan bisa sahih bisa dhaif. Nah, masih nak menang pula. Nah, itu yang namanya nak menang pula karena kita sudah jawab dengan dalil tidak jawab. Nah, sekarang banyak yang model itu. Iya. Ulama sedunia bilang ikan halal walaupun tak disembelih, kecuali ayam mata begitu kok tomat dipinang. Nah, itu haram. Ya. Ayam mati oleh Mat Bennett. Nah, Mat Bennett ya, antu Mat Bennett kan mata ketukuk baik. Ai sayang uang kan? Pinang. Asam pedas. Haram. Ikan walaupun tak disembelih halal dia. Walaupun lah jadi buntang, asal tahan mamunya. Asal tahan namun, silakan halal ikan. Iya. Iya dah. Kalau soal istighfar ya, yang astagfirullahaladzim itu ada dasarnya. Hanya memperhatikan makna. Karena dia mikir kan uang banyak nih.
Ya, uang banyak. Jadi kalau uang banyak pakai kami, kalau dewan aku. Tapi yang tidak dipahami adalah istighfar itu maco masing-masing, maco dewek-dewek. Jadi tak baca diwakili juga tadi. Kalau kita pakai nastaghfirullah berarti kita imam yang mimpin dia pakai nastaghfirullah, yang lain diam baik. Itu maknanya. Sama cak doa. Doa maco sama-sama tak? Kan dia, imam yang maco, kita ngamin kan? Jadi kuncinya sebenarnya adalah tidak bisa membedakan antara doa dengan bukan doa. Kalau doa cukup sikok yang maco, yang lain ngamin kan? Itu doa. Istighfar doa atau bukan? Kan bukan. Minta masing-masing. Tak ada, minta ampun. Jadi selama kita tidak baca bedakan antara doa dengan bukan doa, akan ribut terus. Tapi jaga lagi itu kan kalau pemimpin ya tahlil itu nah ya. Kalau tahlil ya. Astagfirullah. Iya, kita ini banyak kan kalau pergelaan itu orang pakai nas. Kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhirnya kan nastagfirullahaladzim. Apabila itu tidak pakai nas, itu kawan dengan astagfirullah nas. Yasin. Tanya baik, kamu tuh baca dak kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Tanya kitab baik. Mantap baca diam baik. Tapi itu hal sepele. Pemimpin tahlil itu Enggak usah ribut. pakai nas nih. Kamu belum coba dari anu, kan dia tahu, berarti itu pengakuan Yusuf bersama kita kan. Boleh ya? Sampai nggak orang. Jadi kan hukum kalau dibaca sama rame-rame itu apa sah tidak? Kalau aku mau apa kalau kita baca rame-rame bakal lagi Astagfirullahaladzim. Tidak masalah. tidak salah. Jadi begini, tadi sudah saya tegaskan. Kalau aku pribadi pakai yang astagfirullahan, cuma aku tidak nyalakan yang pakai astagfirullah. Yang jadi masalah itu kita yang kena salah tuh. Walaupun astagfirullah kita baca rame-rame itu gimana Pak? Sah, Ya bagusnya masing-masing baca. Artinya rame-rame sama-sama. Jangan cuma imam tapi kita diam. Berarti kita belum istighfar. Begitu maksudnya. Kalau doa kan cukup imam yang baca. Aduh doa sama-sama. Ya. Dalam konteks itu dipimpin doanya tadi. Kamu jangan ini cai. Iya. Ada yang tanya lagi. Kau jangan. Dah. Salah perkiraan cuaca. Lebih hangat daripada hari ini. Cuacanya atau hari hujan ini? Perkiraan cuaca. Masih? Sudah? Cukup. Hari dingin tadi kan? Bawaan tuh nak balik. Oke, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا
معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.